Selamat semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pertarungan semakin intens di Pulau Aegea dan tentu pesan dari Vegapunk sepertinya benar-benar sudah berakhir. Pasca robot kuno akhirnya benar-benar tumbang dan sekarang berada di depan dari mata Sains Saturn yang rusak parah. Para Gorosei juga sudah recall ke base mereka masing-masing karena hantaman keras sapuan gelombang haki mematikan dari bajak laut pertama yang menyimpan hakinya di dalam tubuh robot raksasa. Nah, jadi Luffy dan kawan-kawannya sudah keluar dari pulau dan sekarang akhirnya berlayar ke lautan. Kemanakah mereka akan menuju dan bagaimanakah nasib dari Pulau Aegea yang masih bersih Sains Saturn, Rob Lucci, serta beberapa teknologi penting yang ada di sana. Begitu pula dengan adanya beberapa kabar yang mungkin akan diketahui oleh Luffy selepas dia keluar dari pulau tersebut, dan salah satunya adalah insiden Hachinosu yang menyebut nama kakeknya sendiri. Yup, jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon, silahkan share dan like video ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Petualangan kelompok bajak laut tepi jerami kembali berlanjut setelah mereka berhasil meninggalkan Pulau Aegea. Alur cerita selanjutnya diprediksi bakal memberikan kejutan besar dengan berbagai informasi penting yang akan menentukan arah cerita selanjutnya. Ini terutama dengan adanya kabar yang mengejutkan yang akan didapat oleh Luffy dan juga kawan-kawannya setelah meninggalkan pulau tersebut. Salah satu hal yang menarik adalah akan adanya surat kabar yang memberitahukan mengenai tentang berita Monkey D. Garp dalam insiden yang terjadi di Pulau Bajak Laut, yakni markas besar milik bajak laut Blackbeard. Bajak laut tepi jerami perlahan-lahan meninggalkan Pulau Aegea setelah menghadapi pertempuran yang benar-benar sengit. Para anggota angkatan laut yang sebelumnya terkena efek haki Joy Boy melalui robot kuno tampak tidak berdaya. Ini pun membuat celah masuk untuk Luffy dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, di satu sisi Gorosei Saturn menerima panggilan penting dari Gorosei lainnya di Mariojoa. Mereka tidak menyangka robot kuno tersebut masih memiliki kekuatan haki milik Joy Boy. Nah, disinilah momen yang akan ada pertengkaran internal di kubu dari pemerintahan dunia selepas gagalnya mereka dalam mengatasi pesan Vegapunk yang sudah terlanjur tersebar ke penjuru dunia, serta tujuan utama mereka untuk mengeksekusi Luffy dan juga kawan-kawannya. Dalam kekacauan itu, satu sosok yang paling kena imbasnya adalah Saturn. Dia adalah Gorosei yang harus bertanggung jawab atas gagalnya misi di Pulau Aegea. Pemerintahan dunia mengutus kakek tua yang satu ini ke pulau tersebut karena tentu jabatan yang dia miliki dalam pemerintahan dunia adalah Dewa Sains. Itu berarti dia punya kendali penuh terhadap pulau masa depan milik Vegapunk tersebut. Dia membawa serta Kizaru beserta dengan ratusan kapal tempur pemerintahan dunia dengan tujuan utama mereka, yakni untuk mengeksekusi Vegapunk di sana. Ini muncul dugaan kuat akan ada salah satu dari 5 kakek tua ini yang akan menjadi korban dibalik gagal dan hancurnya misi mereka. Yup, Im-sama yang menjadi pemegang tahta tertinggi pasti tidak hanya bisa diam saja melihat semuanya diaduk-aduk oleh bajak laut tepi jerami di sana, yang mengakibatkan begitu fatalnya pesan dari Vegapunk yang sudah terlanjur tersebar ke penjuru dunia. Sekarang dunia akan bertanya-tanya dengan sistem yang ada pada saat ini yang dijalankan oleh pemerintahan dunia. Begitu banyak hal yang sudah keluar dari mulut Vegapunk dan bahkan sudah mengatakan tentang abad kekosongan dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, seperti dunia yang akan sedang tenggelam dan juga perang di masa lalu yang akan terus berlanjut hingga sekarang. Mata sekarang tertuju ke pemerintah dunia dan sudah ada beberapa orang yang mencurigai bahwa aktor busuk selama ini yang menyebabkan hal ini tentu saja akan bersumber dari pihak pemerintahan dunia. Jadi entah apa yang akan dilakukan oleh Im-sama yang dimana dia sudah kalah dalam insiden telur ini. Bisa jadi mungkin ada serangan balik dari kubu pemerintahan dunia yang akan terjadi di arc selanjutnya, yakni arc Elbaf. Kelompok bajak laut tepi jerami dan juga bajak laut raksasa sudah mulai tenang dan berlayar menjauh dari Pulau Aegea. Mereka kemungkinan tidak akan mendapatkan lagi intimidasi dari pihak pemerintahan dunia karena tentu saja baru saja berlangsung kekuatan fenomenal dari haki raja milik Joy Boy yang akan menahan mereka beberapa saat dan tidak akan mengejar rombongan dari Luffy. Menariknya, dalam perjalanan Luffy yang akan menuju ke Pulau Elbaf, Oda Sensei sepertinya juga akan mengubah inti cerita dengan menampilkan beberapa kejadian-kejadian
kejadian di dunia selama peristiwa Egghead berlangsung. Seperti misalnya, akan ada surat kabar yang menyebarkan informasi tentang berita Garp, pahlawan legendaris angkatan laut yang telah dikalahkan oleh kelompok bajak laut Kurohige di Echinozo. Ini pun akan sampai ke kapal dari para bajak laut raksasa dan kapal topi jerami yang tentu Luffy akan mendapatkan kabar buruk ini. Lebih mengejutkan lagi, dikabarkan bahwa Aokiji Kuzan lah yang berhasil mengalahkan Garp. Tentu dunia akan kembali gempar terhadap berita besar ini. Luffy sangat terkejut dan tidak menyangka Kuzan akan menjadi penyebab kekalahan kakeknya. Namun Luffy tetap percaya bahwa Garp tidak mungkin kalah begitu saja dan meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus pada tujuan mereka, yakni menuju ke Elbaf. Kejadian-kejadian di luar Pulau Egghead kembali akan diceritakan dan kali ini akan diperlihatkan bagaimana rencana dari Kuzan dan juga Kurohige selanjutnya. Nah, di sisi yang lainnya kita akan ditunjukkan bagaimana sudah datangnya Katarina Devon, Van Augur dan juga Karibo ke markas mereka dan membawa kunci dari senjata kuno yakni si lumpur untuk menghadap Kurohige. Karibo ini memiliki informasi penting terkait dengan dua senjata kuno, Poseidon dan juga Pluton. Disinilah pergerakan akan segera dimulai oleh bajak laut dengan 3 tengkorak di bendera mereka ini untuk memburu senjata kuno yang dikatakan oleh Karibo. Karibo juga mungkin akan membocorkan kelompok bajak laut topi jerami yang akan ke Pulau Elbaf untuk mencari Road Poneglyph terakhir. Nah, disinilah Kurohige disinyalir akan memerintahkan beberapa pasukannya seperti Kuzan, Shiryu, Vasco Shoot dan yang lainnya pergi ke Pulau Elbaf dan memastikan kebenaran tentang informasi dari si lumpur. Jika memang benar skenarionya akan seperti itu, dipastikan Luffy akan bertemu dengan Kuzan di Elbaf. Pertemuan ini tentunya akan menjadi momen yang sangat dinanti, terutama untuk memastikan kebenaran berita tentang kekalahan dari Garp dan mengetahui apa yang akan dilakukan Luffy selanjutnya. Kemudian masih ingatkah kalian dengan beberapa chapter yang lalu, Shanks pernah singgah di Pulau Elbaf. Kabarnya Shanks telah berada dulu di Elbaf untuk suatu urusan. Bagaimana jika Shanks memiliki agenda rahasia di pulau tersebut yang berhubungan dengan Luffy? Shanks tahu kalau tujuan Luffy selanjutnya adalah Elbaf, jadi dia akan menyiapkan sebuah pesan. Nah, kemungkinan isi pesannya tersebut adalah sesuatu rahasia tentang nama D atau Kurohige. Jadi overall, selamat tinggal Pulau Egghead. Kita akan membuka gerbang final saga berikutnya ke pulau selanjutnya yakni Elbaf, yang akan benar-benar memberikan kita informasi dan mengungkap rahasia abad kekosongan pada dunia. Sekian saja pembahasan tabungan kali ini terkait dengan kejadian apa yang akan muncul setelah Luffy dan kawan-kawannya sudah meninggalkan Pulau Egghead. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama tabungan hari ini. Ingat, jangan lupa besok kita akan mendapatkan spoiler singkatnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.